Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dede Rizky Oktaviana, NPM 10070319021. Kelas A Geospasial Dasar, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartografi. Langsung saja. Kartografi berasal dari bahasa Yunani dan berasal dari dua kata, yaitu karto yang artinya permukaan dan grafi yang berarti gambaran atau bentuk. Jadi kartografi adalah suatu gambaran dari permukaan, atau kartografi adalah sebagian ilmu membuat peta. Nah, menurut Menogen, Craig and Pearson Ormeling pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa kartografi adalah pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan visualisasinya, dan memungkinkan berinteraksi dengannya, yang mana berhubungan dengan masalah-masalah geospasial. Nah, kemudian Ika tahun 1973 bahwa kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studi sebagai dokumen-dokumen ilmiah hasil karya seni. Adapun menurut Risted, kartografi adalah ilmu disiplin yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Nah, kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan visual. Nah, dalam kartografi memiliki simbol. Simbol kartografi yang digunakan mewakili data spasial muka bumi pada suatu peta sangatlah penting, karena untuk mendapatkan atau membedakan data spasial yang akan disajikan. Nah, pada dasarnya data spasial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu menyatakan identitas dan menunjukkan besaran atau jumlah dari data spasial yang diwakilinya. Nah, data yang kedua, data kualitatif, yaitu menyatakan identitas keadaan asli dari data spasial. Contoh, untuk membedakan antara pohon, sungai, jalan, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, dalam penyajian simbol itu ada 3 biasanya. Yang pertama ada simbol titik atau point, yang kedua simbol garis atau line, ketiga simbol luas atau area. Nah, biasanya simbol titik ini digunakan untuk suatu kawasan itu atau suatu titik di situ untuk apa? Nah, biasanya digunakan simbol titik. Nah, kemudian ada simbol garis atau line. Biasanya digunakan untuk kita itu mengetahui dalam peta itu seperti contohnya seperti jalan kereta api, seperti itu dibuatnya line, garis. Nah, kemudian ada simbol luas atau area. Biasanya ini mencakup suatu wilayah. Wilayah tersebut digunakan apa atau lahan apa, biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada teks. Dalam peta teks itu sangat penting. Dan ada yang pernah mengatakan bahwa peta tanpa teks itu suatu tidak mungkin. Nah, kenapa karena tidak mungkin? Karena dalam peta itu teks sangat dibutuhkan agar informasi yang didapatkan jelas. Teks pada peta harus mudah diidentifikasi agar mudah dibaca. Nah, jadi dalam peta itu teks sangatlah penting. Kemudian selanjutnya ada proses penyusun peta. Proses penyusun peta memiliki 5 aspek. Yang pertama itu planning, yang kedua data, yang ketiga simbol, yang keempat layout, dan yang kelima output. Nah, dalam penyusunan peta ini ya, prosesnya itu ada berbasisnya itu online, ada yang juga sistem dicetak digital. Nah, biasanya yang pertama itu planning. Kita harus merencanakan suatu peta itu digunakan atau tujuannya untuk apa, seperti itu. Nah, kemudian data-data yang dicari, kemudian yang langkah kedua, data yang harus dicari itu harus sesuai dengan
plan awal, apakah data yang dicari itu sesuai dengan tujuannya, misalkan apa dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya itu simbol. Simbol seperti garis line, garis titik, kemudian garis area itu harus disesuaikan dalam peta tersebut. Nah, kemudian ada layout. Layout di sini ada dua ya. Ada yang digunakan untuk online, layoutnya ada juga untuk dicetak. Nah, layout ini biasanya seperti layout dalam dicetak, biasanya layoutnya itu seperti penggunaan legenda, terus penggunaan ukuran juga itu harus sesuai. Kemudian kalau untuk online-nya biasanya itu ukurannya berapa itu sudah ada. Nah, kemudian ada output. Output itu biasanya juga di aksesnya online itu menggunakan apa. Nah, kemudian untuk output printout atau cetak, output yang dikeluarinnya itu apa, bisa dengan kertas apa, bisa ukurannya berapa. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.